wanita Abul As bin Arab diberikan oleh Mulia Bermilah, ayah Abul As bin Malah Khadijah binti Khuwailid Summa bin Khaladah, Ummu Kulsum binti Muhammad Qurratul Ayunisa, Ruqayyah binti Muhammad Sinamah Husna, sahabat Rasul An-Nu'maniyati dan Quraisy Nur Salsabilah. Kami dari Asrama Al-Mujahidin akan membawakan drama yang bertema cinta beda agama Zainab binti Muhammad. Selamat menyaksikan. Cinta beda agama Zainab binti Muhammad. Zainab adalah putri sulung Rasulullah dan Siti Khadijah. Beliau lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Rasulullah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak, ibunya adalah seorang kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang baik dan dikenal dengan sebutan Al-Alim atau yang paling dipercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga mendapat pendidikan yang biasanya hanya diterima oleh anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut dan penuh kasih sayang, juga bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Suatu ketika lamaran datang untuk Zainab dari Abul As bin Arab, seorang pemuda Quraisy yang baik hati. Dia sehingga ayah dan ibunya pun merestui pernikahannya. Aku datang bersama putraku untuk melamar putrimu, wahai Muhammad. Aku terima lamarannya. Setelah lamaran diterima, pernikahan pun dilaksanakan. Al-Fatihah wa sallallahu ma'alaikum Zainab binti Muhammad al-Mahir Maskur Halan. Qabiltul kahaha wa tazwijaha ala Mahir Maskur Halan. Alhamdulillah. Wahai Zainab, berikan kami kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Kalau indah sekali Ibu, terima kasih telah menyaksikan kalung ini sebagai hadiah pernikahanku. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu dengan keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian hadiah hidupnya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sekarang aku hanya dapat melihat kalung pemberian dari Ibu. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Zainab dapat mengenal kabar tentang
Kenapa sepertinya serius? Suamiku, apakah boleh aku mengikuti ajaran baru yang dibawakan oleh ayahku? Tentu saja boleh wahai istriku. Kita ke rumahnya. Setelah meminta izin dengan suaminya, Zainab pun pulang ke rumah orang tuanya. Apa tujuanmu kesini, wahai anakku Zainab? Ayah, apa benar kabar bahwa kau telah menyebar baru? Ia istriku, percaya kepadaku dan beriman kepada Allah SWT. Baiklah, aku akan percaya kepadamu sebagai utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abu As tetap berpilihan pada keyakinannya. Ia termasuk dalam golongan suku Quraisy. Namun Abu As tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu dia menginginkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang. Meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang-orang yang menuntut Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap suaminya bisa masuk Islam suatu saat nanti. Saat Zainab pergi bersama Abu As, mereka melihat sebuah perbuatan jahat yang diperbuat oleh kaum Quraisy pada kaum muslimin. Kedua anak Zainab dikerahkan dan disiksa oleh para tuannya karena memeluk Islam. Sekarang pun datang pada Abu As. Ada apa ya? Berikan saja sebelum itu. Apa perintahnya yang cantik dan kaya? Dapat dengar dan bukan pengikut Muhammad. Niloyo. Abu As sangat menyayangi Zainab. Suatu hari, kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah, ke sebuah kota yang aman dan tentram. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi dan Abu As termasuk dalam golongan para kaum Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Wahai istriku, aku akan pergi berperang. Doakan untuk keselamatanku. Aku akan selalu mendoakan keselamatanmu. Abu As pun berangkat ke medan perang dengan rombongan kaum Quraisy. Suasana di medan perang sungguh mencekam. Kaum muslimin kalah juga oleh kaum Quraisy. Perang badan pun terjadi. Takbir! Allahu Akbar!
Dia pun memutuskan untuk menebus Abul As. Dia mengirim satu-satunya harta yang dia punya ke Madinah. Ini adalah tebusan untuk Abul As. Baik, akan saya sampaikan. Terima kasih. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini adalah tebusan untuk Abul As. Rasulullah mengenali kalung itu. Jika kalung ini dijadikan tebusan, maka itu akan menjadi milik kaum muslimin dan bukan lagi menjadi milik perorangan. Sedangkan kalung ini pemberian istriku kepada Zainab. Bagaimana jika Abul As dipulangkan dan kalung ini dikembalikan kepada Zainab sebagai gantinya? Zainab harus ikut ke Madinah bersama kami. Nah, ya Rasul. Abul As pun dipulangkan ke Mekah. Sesampainya di rumah, Abul As disambut oleh Zainab. Pelan-pelan Abul As mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya pada Zainab. Membebaskanmu tanpa perlu uang tebusan, dan sebagai gantinya aku mengizinkanmu bersama kaum muslimin dan ayahku ke rumah Madinah. Hal itulah yang dijadikan kepadanya, dan kami ini kembali kepadaku. Dengan berat hati, Zainab pun pergi ke Madinah. Karena itu adalah hubungan ayahnya serta perintah suaminya. Akhirnya dia dapat berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah dan dapat beribadah dengan tenang di hati. Zainab selalu berharap ia bisa bertemu lagi bersama dengan suaminya yang sangat dia sayangi. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya. Ada di sini. Aku mohon kepadamu, bantuanmu untuk berbicara kepada kaum muslimin dan ayahku. Rombongan kami ditangkap dan barang-barang kami disita. Barang itu adalah titipan kaum Quraisy kepadaku. Baiklah, aku akan mencoba berbicara pada ayah. Zainab tahu betul bahwa suaminya bukanlah seorang penipu. Orang yang selalu menjaga amanah meskipun harus menghadapi bahaya, dia akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya serta menyampaikan permohonan suaminya itu. Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Rasulullah mengembalikan barang-barang Abul As dan membolehkan Abul As untuk pulang kembali ke Mekah. Abul As sangat bersyukur dan berterima kasih. Abul As membawa semua barang itu kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Ini barang-barang kalian. Periksa, jualan. Campur undi. Setelah memastikan semua orang mendapatkan haknya, Abul As kembali ke Madinah mencari Rasulullah
Apa sih mama? Aku mau kita skill mungkin. Aku telah mengembalikan barang-barang Quraisy dan barangku. Semuanya lengkap. Dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.